Oke, mohon maaf tadi Pak Hendra lupa merecord. Jadi, sekali lagi Pak Hendra ulang, kalau kita menggambar garis itu identik dengan garis lurus, memanjang ke kanan, ke kiri gitu ya, kedua arahnya, tandanya adalah panahnya. Jadi kita akan berikan panah di kanan dan kirinya, ya. Itu dikatakan sebuah garis lurus. Nah, biasanya pelabelan penamaan pada garis, nah ini ada misalkan ada 2 titik, ada A dan B. Kita tuliskan, notasinya jadi AB, kemudian ada tanda panah di atasnya. Panahnya di kedua kedua sisinya. Nah, ini adalah penamaan untuk garis. Ini tadi kayak Pak, kalau nulisnya kecil boleh nggak? Nah, untuk penulisan huruf kecil, misalkan Pak Enda tulisan ini P. Nah, ini juga notasi yang biasanya digunakan untuk garis. Jadi boleh menggunakan 2 huruf, itu menandakan garis, di atasnya ada panah di 2 sisi, kemudian bisa juga menuliskan huruf kecil, ada panah di 2 sisi. Nah, ini berarti menandakan sebuah garis. Nah, udah paham ya kalau garis mah ya? Bisa ya? Ya. Bisa. Nah, selanjutnya ada istilah lain, namanya segmen garis. Nah, segmen garis di sini apa bedanya dengan garis tadi? Kira-kira kalau dari gambar apa bedanya? Dengan garis sama segmen garis. Beda. Beda ya? Memiliki 2 titik ujung, sementara A dan B itu tidak memiliki ujung. Oke, jadi secara ya sederhananya benar yang kata Keifa. Kalau garis itu dia nggak punya ujungnya, jadi panah di kedua sisinya. Tapi kalau ruas garis itu dia punya ujung di kedua sisinya. Jadi E dan F itu sebagai ujung. Nah, penotasian gimana penamaan garis ini? Penamaan segmen garis seperti apa? Ya sama seperti penamaan pada garis. Kita tuliskan 2 huruf itu EF. EF. Nah, biasanya untuk ruas garis kita beri tanda lagi di atas juga, tapi nggak pakai panah. Nah, ini adalah notasi untuk segmen. Oke, Meka? Oke, mudah ya, ini mudah dipahami. Nah, ada satu lagi jenis dari garis. Tadi garis sudah ada, di 2 sisinya nggak ada ujung, kemudian ada segmen garis, kita punya ujung-ujung gitu ya, di kedua sisinya, dan yang ketiga yaitu sinar. Nah, sinar bagaimana? Apa bedanya dengan segmen garis? Gimana? Kalau Meka, bedanya gimana? Sinar, salah satunya berujung, sementara yang lainnya tidak berujung. Oke, jadi benar kata Kak Iva, tanyain Meka ya. Gitu Meka, benar? Oke, iya, angguk aja Meka. Oke, jadi benar yang tadi kata yang dianggukkan oleh Meka dan apa yang dikatakan oleh Keifa. Jadi kalau segmen garis dia punya ujungnya di 2 titik, sedangkan pada sinar ujungnya hanya di satu titik. Nah, yang kita sebut dengan titik panah. Oke, nanti kita akan gunakan sinar ini untuk membentuk sebuah sudut. Oke, untuk garis, untuk titik aman semua ya? Udah ya? Ada yang ditanyain untuk titik dan garis? Oh ya, yang kedua itu yang ketiga itu sinar. Yang Hmm, kedua itu segmennya yang pertama yang tidak ada ujungnya. garis. Jadi garis secara umum itu Oh. berarti dia punya apa nggak ada ujung di kanan dan kiri, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada Pak, ada soal bilangnya garis tapi dia punya ujung, bagaimana Pak? Ya maksudnya itu adalah segmen garis. Contoh misalkan begini, kalian diminta ada soal tentang persegi, ya. Ada soal tentang persegi. Ini anggap persegi ya, walaupun gambarnya nggak Ya. sama. Anggap ini persegi. Jadi sisinya semua sama. Misalkan ini A, B, C, D. Ini gampang banget ini mah ya. A, B, C, D. Kemudian diberikan garis dari D ke B.
garis dari D ke B. Pak, ini kok dibilangnya garis, bukan segmen garis, gitu kan ya? Atau ruas garis. Kenapa, Pak? Kan kalau garis itu harus, kanan dan kirinya nggak ada ujung, misalkan seperti itu. Nah, yang dimaksud garis di sini adalah segmen garis. Jadi garis itu umum umum sekali gitu ya. Jadi, yang penting kalian paham bahwa, yang dimaksud itu adalah segmen garis. Paham, Keifa? Meka? Paham. Oke, Rizky mana Rizky? Oh, ada Keisa. Oke, baru masuk. Halo Keisa. Rasya. Rasya ini Rasya mana nih? Kayaknya Pak Indra hafal nih Rasya nih. Bisa nyalakan kamera Rasya? Iya, Kak. Oh, Rasya Cimahi ya. Pernah ketemu Pak Indra, Rasya? Belum, Kak. Di sini ada yang udah pernah ketemu Pak Indra nggak? Belum ya? Kan kemarin, Kak. Kemarin? Masa sih? Kemarin mah Pak Al mungkin. Iya, betul nggak? Ini beda loh, beda dengan Pak Al. Kemarin mengisi Pak Al mengisi nggak? Pak Al Azari. Oh iya, beda. Iya, beda. Oke, baik ya. Jadi ini Pak Indra ya, yang baru hadir. Perkenalkan, nama kakak Indra Rumana ya. Oke, semoga yang baru hadir juga sudah paham tentang konsep titik dan garis. Nah, kita akan masuk ke poin intinya di sini yang terakhir yaitu sudut. Mohon maaf, ada satu lagi katanya, ada istilah lain di di garis. Nah, ini istilah kedudukan dari titik dengan garis tersebut. Jadi, kalau kita punya 3 titik atau lebih yang berada pada, satu garis, pada sebuah garis, kita kita katakan bahwa titik-titik tersebut, istilahnya adalah kolinier. Jadi kalau dikatakan kolinier artinya titik-titik tersebut berada pada satu garis. Oke ya, mudah ya ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk sudut. Nah, ini juga kayaknya sudah, kalian sudah paham. Nanti kita habis ini langsung masuk ke latihan soal. Kita sama-sama membahas tentang soal. Nah, ini gimana caranya ngilangin ya? Oke, sudut itu apa? Sudut itu adalah gabungan dua buah sinar. Tadi kita udah kenal sinar ya. Sinar itu dia punya pangkal, eee, titik titik pangkal. Dua buah sinar yang titik pangkalnya sama, berhimpitan gitu ya, titik pangkalnya sama. Nah, kalau kita punya gini, ada titik A, B, dan C, dengan AB itu adalah sinar, itu kan ya? Maaf, sorry, BA ini ya. Ini sinar, kemudian sinar yang kedua adalah BC. Nah, B dan C-nya di satu titik yang sama. BB-nya, titik B di satu titik yang sama. Nah, kita sebut kita sebut sudut ABC ini adalah gabungan dari dua sinar tersebut. Sinar AB dan sinar BC. Nah, yang kita harus kenal istilah-istilah pada sudut tersebut. Yang pertama adalah kaki sudut. Nah, kaki sudut itu apa sih? Kaki sudut itu adalah garis-garis yang membentuk sudut tersebut. Yaitu yang mana nih garis yang dikatakan garis kaki sudut? Kaki sudut adalah garis-garis yang membentuk sudut tersebut. Yang mana kaki sudut? Yang B. B doang? Ayo, yang mana? Garis-garis yang membentuk sudut tersebut. Mana kaki sudut itu? AB dan BC. AB dan CD. CB. AB dan CB atau BC gitu kan ya? Nah, ini adalah garis-garis yang membentuk sudut tersebut. Nah, ini dikatakan sebagai kaki sudut. Nah, yang kedua, ada titik sudut. Titik sudut adalah titik pangkal.
atau titik foto tempat berhentinya garis-garis. Mana itu? Titik foto yaitu adalah BA dan BC. Nah, yang mana? Yaitu ABC dan CBA. ABC dan CBA. ABC Oh, dan CBA. Titik pangkalnya yang mana sih? B. Jadi yaitu B. Nah, ini kayaknya Pak Enda sorry salah ini. Jadi nggak harus pakai dan ya. Titik pangkal pada sudut itu cuma satu. Jadi titik sudutnya ini cuma satu, yaitu titik B saja. Ini Pak Enda salah ketik nih buat ngecok kita aja nih. Gak ada nih. Jadi yaitu titik. Kemudian ada lagi daerah sudut. Nah, daerah udah tulis nih. Mana daerahnya? Daerah sudut adalah ruang yang ada di antara dua kaki sudut. Nah, terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah apa? Daerah dalam dan daerah Luar. Jadi bagian-bagian sudut cuma 3 ini aja yang kita ketahui, yaitu pertama kaki sudut, yang tadi udah dikatakan oleh kalian A, B dan BC, kemudian titik sudut, yaitu titik pangkalnya B, yang ketiga adalah daerah sudut. Ada bagian dalam dan bagian luar. Ya, sudut luar. Nah, sudut luar tuh yang mana sih? Hati-hati loh, sudut luar yang mana? Kalau kita punya segitiga misalkan. Ini misalkan sudutnya 30 derajat. Sudut luar itu yang mana sih? sudut yang ada di luar. Yang berapa ya? 330 derajat. 330 derajat ini sudut luar. Coba ada yang punya jawaban lain sudut luar? Selain sudut dalam tentunya. Ada sudut dalam, ada sudut luar. Kayaknya pengennya coba salah ini. Gimana? Sudut luarnya yang mana? Sudut luar itu yang 330 derajat. 330 derajat ini ya? Yang di luar. Iya. Nah, sudut luar itu bukan ini. Bukannya Pak Enda tadi ini ada yang kurang gambarnya. Jadi dikatakan sudut luar itu yang mana sih? Sudut luar itu adalah sudut yang dibentuk dari perpanjangan. Pak Enda bikin perpanjangan satu garis ya. Iya. Dan bikin garis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini garisnya jadi satu garis ya. Nah, Iya. sudut luar tuh yang mana? Sudut luar bukan yang 360 ini. Dikurang 30 bukan. Sudut mata. Enda hapus dulu. Nah, sudut luar itu yang mana? Sudut luar itu yang sudut luar itu adalah sudut yang dibentuk dari pelurusnya nih. Jadi kalau kita punya sebuah sudut, nah kita perpanjang saja salah satu garis, ya. Nah sisa dari 180-nya itu dikatakan sudut luar. Nah terus misalkan gini, berarti ini sudut luar yang mana? Yang ini. Ini sudut luar. Pak, boleh nggak lihatnya yang di sini, Pak? Yang satunya lagi. Nah, ini juga sudut luar. Jadi sudut luar bukan yang 360, tapi yang 180 ya. Oke, jadi yang dikatakan luar itu bukan 360 dikurang daerah dalam, bukan ya. Jadi sudut luar itu yang 180. 180. Oh ya. Ya gimana, Iva? Kak. Ya. Derajat sudut yang di atas yang di atas dengan yang di bawah itu sama ya, yang ada di titik B. Ya, betul. Jadi sebenarnya sudut luar yang di atas, yang bagian sini dengan yang bagian yang bawahnya itu sama. Jadi ini sama-sama sudut luar.
hasilnya juga sama. Oke? Oke. Oke, baik. Nah, tahu kita sama dari mana? Nah, kita akan lanjutkan materinya. Jadi hati-hati yang dikatakan Pendra ulangin lagi, daerah luar itu bukan yang sisa 360-nya, bukan. Tapi sudut luar adalah sudut yang dibentuk dari sisa garis yang kita perpanjang. Ya, jadi 180 dikurang daerah dalam. Oke, berarti kalau misalkan gambar ini berapa sudut luarnya? 150. 50. Good, gitu ya. Mudah ya. Next. Nah, oke, baik. Lanjut. Yang selanjutnya ada namanya kedudukan dua buah garis. Tadi kita udah pelajari titik, garis, sudut. Nah, sekarang kita akan gabungkan beberapa komponen tadi itu. Nah, yang ini adalah kedudukan dua buah garis. Istilahnya ada beberapa istilah. Yang pertama, garis sejajar. Coba adik-adik bikin coba tangannya dua seperti ini. Baik, dua seperti ini. Nah, ini katakan sejajar. Jadi ada istilah namanya sejajar, artinya kedua buah garis itu berada pada satu bidang, dan jika garis itu diperpanjang, kita nggak pernah menemukan dua garis itu saling berpotongan. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ini 4. Mana yang dikatakan garis sejajar? 2. 2. Mudah ya? Dua. Nah, di sini 2 adalah garis sejajar. Jadi kalau kita perpanjang dua garis ini, kita nggak pernah menemukan dua garis itu saling berpotongan. Contohnya apa? Kalau di dunia nyata, contohnya apa nih? Dunia nyata. Rel kereta api. Rel kereta api. Ya, rel kereta api nggak kita jumpai, dia nggak memotong di dua ruasnya. Itu ya. Terus juga lolong. Apa? Lolong, maksudnya Senar gitar, Pak. Senar gitar. ruangan yang itu yang selalu lulus gitu, yang selalu ke depan. Lorong. Tutup selokan, pagar rumah. Pagar rumah. Ini selokan ya. Nah, itu garis Nah, yang kedua ada namanya istilahnya garis berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan, maka kedua buah garisnya memiliki titik potong atau titik persekutuan. Jadi istilahnya titik potong ini kita bisa ganti dengan titik persekutuan, itu sama saja. Nah, mana gambar yang mengilustrasikan garis berpotongan? Yang ke satu. Pak. Tuh. Yang satu ini garis berpotong. Nah, yang ketiga ada namanya garis berhimpit. Nah, bedanya apa sama garis berpotongan? Kalau garis berhimpit, maka kedua buah garisnya itu memiliki setidaknya 2 titik potong. Sebenarnya sih nggak 2 titik potong, banyak sekali yang berpotongan. Ya, nah itu dikatakan berhimpit. Mana gambar yang mengilustrasikan garis berhimpit? Gampang ya. Gambar Gambar 3. Ya. Nah, yang terakhir ada namanya garis bersilangan. Nah, kalau garis bersilangan, yaitu kalau bisa kita katakan gini, garis bersilangan adalah garis yang tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jadi kedua buah garisnya tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang. Contohnya apa? Nah, biasanya garis bersilangan tidak berada pada satu bidang, gitu ya. Misal bidangnya mana? Ini ruang. Nah, AB lagi, AC ya. Nah, AC itu bersilangan dengan apa? Dengan bersilangan dengan apa nih? HF ya. ya. HF. Ada contoh lain nggak selain AC dan HF bersilangan? Coba masing-masing satu. Mulai dari Keifa.
Aceh bersilangan dengan Ada lagi nggak? Aceh bersilangan dengan BG. Bersilangan dengan BG. Coba. Dengan BG. Gimana yang lain? Bener nggak? AG katanya bersilangan dengan BG. Kalau dari Meka gimana? Bener nggak? Kayaknya enggak. Oh, kata Meka enggak katanya. Gimana nih? Kalau kata Keisha, Aceh bersilangan dengan BG nggak? Iya, bersilangan. Bersilangan dengan BG. Oh, kalau Keisha iya nih. Coba kita survei lagi. Kata Meka enggak, kata Keisha iya, kata Rasya Enggak. enggak. Oh, ini 2-1 nih, 2-1 nih. Kalau Rizky Enggak. enggak juga. Wah, 3-1 ini. Virial Enggak, Pak, karena BG itu dengan ED. Enggak. BG dengan ED. dengan ED katanya. Oh, harus di sini ya. BG harus dengan ED. Coba kita berarti ini udah 4-1 nih. Kalau dari Keifa-nya gimana Keifa? Masih tetap Aceh bersilangan dengan BG? Ya, Masih yakin? Aceh. Aceh bersilangan dengan BG. Kata 4 orang teman Keisa katanya bilangnya enggak nih. Gimana nih Keisa? Tapi kan nggak menyentuh kan? Oh, Aceh kan sejajar, Aceh kan tetap lurus. Sementara BG saat mau mengenai garis itu, saat itu hampir kena garis itu, BG itu mengarah ke atas, jadi tidak mengenai Aceh. nggak mengenai sejajar nggak Keifa? Tidak sejajar karena Aceh miring, sementara BG itu Aceh tidak miring ke atas, sementara BG miring ke atas. Oke, baik. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan Keisha sudah benar, gitu ya. Bahwa Aceh itu bersilangan dengan BG juga. Atau dari mana, Pak? Gitu ya. Jadi nggak hanya Aceh dengan HF, tapi Aceh dengan BG itu juga bersilangan. Tahu dari mana? Benar kata Keifa. Dua garis ini tidak sejajar, benar ya? Tidak sejajar tahu dari mana, Pak? Nggak sejajar. Ya, karena benar ya kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, kalau Aceh itu berada di apa namanya? Mengarahnya di bawah ya. Benar ya? Di bawah secara diagonal kanan dan kiri, sedangkan kalau garis BG itu ada di samping. Pertanyaan dia memotong nggak? Tidak. Enggak. Kalau itu 2 dimensi itu memotong, sementara karena ini 3 dimensi, atas kiri kanan bawah Oke. itu bisa diperlihatkan dengan jelas. Oke, jadi ini bisa diperlihatkan dengan jelas bahwa BG itu tidak memotong garis AC dan juga memang dia tidak sejajar. Jadi AC juga bersilangan dengan BG. Oke, Keisha. Terus siapa lagi? Rasya, Rizky, Kirial. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, satu lagi deh. Oke, jangan ada AC, jangan ada BG. Buat yang lain. Siapa nih ya? Siapa yang mau? Saya. Oh, masih Keifa. Yang mana Keifa? Oke. HD dengan FC. Kalau HD dengan FC. Keifa katanya HD dengan apa? FC. Oke, tadi ada yang mau lagi siapa itu? Saya Kak Rasya. Oh, Rasya. Apa Rasya? DB dan EG. DB dan EG. Dan EG. Mana EG ya? Coba.
Dan kita lihat yang Keva dulu, HD. Mana ya HD? HD dengan FC. Oke, ini juga nggak sejajar, nggak berpotongan. Berarti dia bersilangan. Oke ya? Sepakat semua ya? Iya. Ya. Lihat Rasya. Rasya katanya DB, berarti ke sini nih. Nah, ini agak garis lurus ya. DB dan EG. Oke, di atas. Oke, baik. Dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Berarti dia silangan. Oke, Virial. Rizky, sepakat? Saya Kak, Boleh. Virial gimana kalau Virial? Ada lagi nggak? ED sama BG. ED dan BG. Coba kita cek. ED dan BG. Ini kayaknya harus dihapus nih. Acak-acak. Oke, boleh dihapus dulu ya. ED dan BG. Coba yang lain lihat lagi. Waduh, ini gimana nih? Muncul. Bentar. Pak Indra lagi ini pennya dulu. ED. Mana ED ya? ED ini ya. ED dan BG. Oke. Sepakat semuanya kalau itu bersilangan? Sepakat. Sepakat. Mungkin nanggung deh. Ini udah kayak Sepakat. udah Rasya, udah Firya. Pencet. Aha. Pak. Aha dan apa? Suara siapa tadi ya? Keisha ya? Iya. Apa? Ya. Aha dan apa? Aha dan EG. EG. Aha dan EG. Aha dan EG. Mana Aha? Aha dan EG. EG. Mana EG? EG ini ya? Oke. Nah, ini juga betul. Oh, ini garisnya ini jelek banget ya. ED dan FA, Kak. Oke, ini Keisha. Siapa nih? Suara siapa nih? Rizky. Rizky apa kalau Rizky? ED dan FA. ED dan FA. Mana FA? FA. ED dan FA. Oke, ini juga bersilangan. Nanggung satu lagi yang belum nih. Siapa? Meka ya? Meka. Belum. Meka. Satu lagi Meka. Nanggung. Halo Meka, ada Meka? Meka kayaknya offline. Oh, ada katanya. Ada. Meka apa Meka? ABFG. AB dan FG. Coba. AB di bawah, FG di atas. Oke, semuanya bisa ya? Berarti ya? Bisa. Bisa, gampang. Oke, Pasti. luar biasa. Ini Pak Indra nanti kasih hadiah. Hadiahnya minta ke Mama. Hapus dulu garis-garisnya. Ya, gimana? Garis-garisnya hapus dulu. Oh iya, hapus dulu ya. Coret. Acak-acakan ya. Oke. Udah, kita di slide berikutnya. Oke, next. Di slide berikutnya kita bahas apa nih hubungan antara sudut. Tadi kita hubungan antara garis ya. Nah, sekarang kita hubungan antara sudut jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Nah, gimana nih? Ini gimana ya caranya biar tidak mengganggu. Baik, nah ini hubungannya nih. Ada 6 hubungan antara sudut dan dua buah garis sejajar yang dipotong dengan garis lain. Nah, garis sejajarnya mana? Nah, ini. Ini garis sejajarnya. 1, 2 gitu kan ya? Kelihatan ya garis sejajarnya ya? Kemudian dipotong oleh garis lain. Ini Jadi kan nggak beneran. Oke, baik. Nah, di sini kita akhirnya punya 8 buah sudut. Yaitu siapa aja? A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan memilah itu hubungan-hubungannya. Yang pertama, katanya sudut sehadap. Sudut sehadap tuh yang mana sih? Contohnya
Udah dipelajari ya? Kelas berapa ya nih materi ini ya? Kelas 3 apa kelas 4? Saya tidak ingat. Saya pernah belajar di sekolah. Sepertinya saya lupa kayak kelas 4. Nah, di OSN juga saya juga belajar bahwa itu kalau ada garis kayak gini, A itu sama dengan H. F itu sama dengan H. F itu sama seperti B. Dan juga A itu sama dengan A sama dengan C, G, E. B sama dengan D, F, H. Oke, kalau dari sudutnya kita bisa lihat sama dan tidaknya ya. Nah, kita pelajari di sini nama hubungannya. Yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap itu artinya sudutnya menghadap ke arah yang sama. Nah, Pak Indra beri contoh satu. Menghadap ke arah yang sama. Misalkan Pak Indra ambil sudut A. Ya. Sudut A. Menghadapnya kemana sih? Oh, misalkan Pak Indra ambil hadapannya ke sana. Kanan. Kira-kira ada lagi nggak sudut yang menghadap ke yang sama? Di sisi ya, gitu kan ya. Nah, ini dikatakan sudut sehadap. Oke. Ada contoh lain nggak selain A dan E? BF. BF. Oke, ada lagi? CG. Oke, BF tadi. Ada lagi tadi apa? BH. 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 BH bukan dong? DH. BH. Oke, Pak Indra dengarnya B dan H. Ini hapus dulu. Saya hapus. Ini kan D dan D, kemudian B dan H ya. D dan H ya. Oke, kita sudah dapat. Ada lagi nggak? Ada lagi? Tidak. Nggak ada ya. Baik. Tidak ada. Cukup. Berarti sudut sehadap sudah paham ya? Sudah. Oke, yang kedua, ada namanya sudut dalam berseberangan. Oh, bentar. Ini belum kita tentang besarnya dulu. Kalau sudut sehadap bagaimana besarnya? 180. 180. Ini belum dikasih tahu nih sudutnya nih. Belum tahu sudutnya. Yang penting dia sama besar apa jumlahnya 180? A dan E ini sama apa kalau dijumlahin jadi 180 ya? Kira-kira? Coba. Keifa gimana? Sudut A dan E ini sama apa jumlahnya 180? A dan E sama. Sama. Jadi kita coret yang jumlahnya 180. Jadi sudut sehadap A dan E, kemudian B dan F, C dan G, dan D dan H, ini nilainya sama. Jadi A sama dengan sudut ya. Sudut A dan sudut E sama. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Kemudian sudut C itu sama dengan sudut G. Dan terakhir sudut D sama dengan sudut. Sepakat ya? Sepakat. Nomor 2. Sudut dalam berseberangan. Artinya gimana sih? Sudut dalam berseberangan itu. Nah, coba istilahnya. Dalam berseberangan. Berarti apa maksudnya? Berada di dalam. Di dalam. Seberangnya. Di seberangnya. Dalam tuh yang mana maksudnya? Nah, ini ya bagian dalam. Ini bagian luar.
Di dalam berseberangan, ada di dalam dan menyeberang. Coba, nah Pak Indra ambil contoh satu, yaitu sudut D dan sudut E. D dan maaf, sih, F ya, sorry. D dan ada lagi nggak selain D dan C dan E. Dan E. D dan E ya. D dan. Nah, kalau besar sudutnya gimana? Sama besar apa jumlahnya 180 ya? Beda. Jumlahnya 180. Jumlahnya 180. Coba kita lihat selintas ya. D ini lancip apa tumpul ya? Oh, udah tahu ya lancip tumpul ya? D. Lancip. Kalau F lancip apa tumpul ya? Lancip. Lancip juga. Ini sama-sama lancip nih. Oke, kalau ini selintas aja nih, nggak usah pakai hitung-hitungan ya, kira-kira ya. Kalau begitu sudutnya sama apa beda ya? Beda kayaknya. Sama besar. Sama. Oke, ini kalau selintas kita lihat ini sudut D dan F itu sama. Sudut D itu sama dengan sudut F. Berarti kesimpulannya sudut C juga harus sama dengan gampang ya. Jadi sudut dalam berseberangan dan sudutnya harus sama. Nomor 3, sudut luar berseberangan. Oke, di luar dan menyeberang. Langsung deh kalian. Apa contohnya? B dan H. Coba sudut B dan H. Benar nggak? A dan G. Ada lagi? A dan G. A dan G. Oh iya, Virial kayak ini. A dan G. Oke, good, bagus. Sama apa beda besarnya? Sama. Sama juga. Oke, baik. Kita sudut B ini sama dengan sudut H. Dan juga kita punya sudut A ini sama dengan sudut G. Aduh, ini harus cepat lah. Cepat ya. Yang keempat ini ada bunyi teng 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 teng. Ini kayaknya suara apa dia? Bubur ya. Sudut dalam sepihak. Apa artinya? Berada di dalam di pihak yang sama. Nah, kalau di kanan berarti sama-sama di kanan. Kalau di kiri sama-sama di kiri. Oke, yang mana nih? Bagian dalam di pihak yang sama. Apa contohnya? DE, CF. CF. Oke. DE dan CF, Pak. Baik, DE dan DE. Oh iya benar. DE itu berarti sudut D. Kemudian selanjutnya E dan F. Nah, kalau ini sama besar apa jumlahnya 180? Sama besarnya. Coba perhatikan baik. 180. 180. Artinya kalau kita jumlahkan sudut D, kita tambah dengan sudut E, nilainya adalah 180 derajat. Bisa dipahami oleh semuanya? Oke? Bisa. Oke, baik. Dan begitu juga untuk C dan F. Berarti sudut C dan sudut F itu juga sama 180. Aja nomor 5. Sudut luar sepihak. Apa contohnya? A dan H. B dan G. B dan G, betul ya? Nah, kalau ini bagaimana? Sama besar apa jumlahnya 180? 180. Nah, jadi sama seperti yang sudut dalam sepihak. Jumlahnya 180. Terakhir, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang artinya sudutnya itu saling membelakangi. Nah, Pak Indra ambil contoh. Contohnya adalah sudut A dan sudut C. Ada yang lain kah?
D dan B. F. Lanjut. Gampang ya. B dan D. Ada lagi? HF. E dan G. A dan F E. dan H. Betul. E dan G ya. Bisa ya? Jumlahnya sama besar apa maaf, sama besar apa jumlahnya 180? Sama besar. Sama besar. Skip. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Keifa ya. Yang digambar mana ya tadi? Oh, yang ini. Katanya daerah luar atas dengan daerah luar bawah itu sama ya. Keifa ya, benar ya? Nah, ini istilahnya dari sudut apa nih? Bertolak belakang. Oke. Oke, sip. Baik, oke, materi sampai sini dulu, kita coba latihan. Sudah siap latihannya? Oke, kita sama-sama diskusi dulu. Ini masih kita lanjutkan ke belum ke soal ya. Lanjut ke soal dulu. Ke soal. Oke, ini ada soal yang pertama. Jadi ada gambar nih bicara tentang sudut. Sebenarnya ada dua segitiga kelihatan ya. Segitiga ATB dan segitiga ECD katanya. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan. Kemudian ada sudut ACE-nya 36. Yang mana sih ACE? Yang ini berarti ya. A ke C ke E. Ini 36 derajat. Pertanyaannya adalah berapa sih besar sudut B yang ini nih? Oke, gimana cara mencarinya? Segitiga 180 derajat. Oke, katanya ada informasi yang tadi Keisha. Informasinya apa? Segitiga selalu memiliki 180 derajat. Oke, jumlah sudut-sudut gitu ya. Kalau ini sudut A, sudut B gitu kan ya. Dan sudut C gitu kan. Maka katanya sudut A tambah, sorry kok A-nya besar. Oh, ini pendek ganti ya. Sorry. Oh, ada ini A, B, C. Apa yang nyanyi? Sudut A ditambah sudut D ditambah sudut D. Benar kata siapa tadi? Keifa ya. Sudut D nilainya 180 derajat. Oke, sebelum ke soal, Pak Indra tanya, gimana sih kita tahu bahwa 3 sudut ini 180? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa sih nilainya 180? Bahwa katanya sudut A, sudut B, sudut C itu 180 tuh dari mana tahunya? Nah, ada yang tahu? Oke, Pak Indra kasih tahu nih saat ini. Nah, besar sudut A kita tambahkan dengan sudut B, kita tambahkan dengan sudut C pada sebuah segitiga, totalnya 180. Dapat dari mana ini? Begini, Pak Indra Pak Indra gambar garis yang sejajar dengan AC. Misalkan garis yang lain. Oke. Jadi kita hanya menggunakan informasi yang kita sudah pelajari baru saja. Oh, jelek amat sih gambarnya. Oke, anggap ini lurus ya. Nah, ini katanya Pak Indra buat sejajar dengan garis AC. Oke. Pelan-pelan di sini. Oke, sepakat dulu? Sepakat. Misalkan di sini kan sudut B nih. Sudut B. Oke. Di sini sudut C.
Berdasarkan sifat berarti ini besarnya berapa ya? Coba ada 2 garis yang sejajar. Kemudian ada 1 garis yang memotong garis itu. Nah, ini ada sudut C. Kalau dengan sudut yang di sini berapa nilainya? Kelihatan nggak gambarnya? Anda perbesar? Kurang besar? Kurang besar nggak? Kelihatan. Kelihatan, tapi kayaknya perlu Pak Indra perbesar lagi. Oke, gambarnya jelek amat ya, melencet-lencet. Apa melencet ya? Ini nggak lurus. Nah, anggap ini lurus. Pak Indra perbesar. Di sini ada sudut A. Ini ada sudut C. Di sini ada sudut D. Oke. Kemudian Pak Indra bikin ada garis yang sejajar dengan garis AT. Nah, ini sejajar katanya dia. Oke. Pertanyaan Pak Indra sederhana. Kalau di sini ya, ini adalah kita katakan sebagai sudut C, berarti ini berapa besar sudutnya? Berapa besar sudutnya ini? Besar sudutnya juga sudut sama dengan sudut C, benar nggak? Iya. Iya, ini akan apa hubungan apa nih? Hubungan apa nih? Oh, berseberangan. Oke, dalam berseberangan. Ini kita menggunakan sifat hubungan sudut dalam berseberangan. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Kemudian kalau misalkan garis AB-nya Pak Indra perpanjang. Oke. Sudut ini sama dengan sudut apa ya? Coba sudut yang ini nih. Pak Indra gambar nih. Kelihatan nggak mouse Pak Indra? Kelihatan. Gerak-geraknya kelihatan mouse-nya ya? Kelihatan. Gimana nih? Besar sudutnya sama dengan sudut yang mana ya? Sudut A. Sudut A. Hubungannya apa? Tadi. Coba sudut hubungannya. Berseberangan. Mbak. Ada yang lebih tepat? Bukan berseberangan. Apa nih? Arahnya sama enggak? Sehadap. Nah, good. Karena menghadap ke arah yang sama, kita katakan ini sudut sehadap. Bisa dipahami di sini ya? Bisa. Artinya, yang kata Eva, kenapa sudut ABC itu kalau kita jumlahin jadi 180? Karena ini. Perhatikan baik-baik. Sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut A. Jadi garis apa nih? Lurus. Lurus. Kalau lurus. Sudutnya besarnya berapa? 180. 180. Berarti kesimpulannya Anda tahu ya, bahwa sudut A tambah sudut B ditambah sudut C menjadi 180. Oke, semua? Oke? Paham. Oke. Paham. Nah, balik ke soal. Ini informasi ya. Oke. Baik, balik ke soal. Berarti sudut B-nya besarnya berapa? Coba. Oke, Pak Indra beri waktu 2 menit. 2 menit. 5 menit ya? 5 menit. Coba cari sudut B-nya berapa. Gunakan informasi yang diberikan. Kak. Ya. Saya sudah mengajarkan dari tadi.
Oh, sudah selesai, Eva? Iya. Oke, sudah dapat hasil B-nya? Sudah. Oke, berapa, Eva? Jawabannya 30. 30? Oke, Iya. kita cek apakah sudutnya 30 atau bukan ya. Oh Ada ya, yang lain? dan juga itu. Ada yang sudah dapat jawaban? Dan juga yang sudut B itu setengahnya dari sudut ketiga. B itu setengahnya dari sudut Ketiga. Sudut ketiga. Sudut ketiga yang mana? Maksudnya itu sudut B itu kalau kita lihat itu tuh setengah dari sudut segitiga ya kan. Nah, berarti jawabannya itu harusnya setengahnya dari sudut itu. Oke, coba ya. Coba aja katanya 30 sudut B ini, yang 30 ya, katanya setengahnya dari 60 gitu ya maksudnya ya? Gitu kayak Pak. Iya. Coba kita coba hitung ya. Bentar. Perhatikan baik-baik, informasi yang sudah diberikan oleh Keva sudah cukup baik. Katanya besar sudut total sudut sebuah segitiga adalah 180. Nah, itu yang kita akan gunakan. Ini sorry kayaknya pen Pak Indra agak sedikit terganggu. Jadi gampang nyoret-nyoret. Baik, kita punya informasi bahwa sudut ACE-nya 36 ya. Ini ya. Ya. Iya. Kita perhatikan dulu segitiganya. Aduh, ini gambarnya kayaknya Pak Indra harus gambar dulu di luar biar enak. Bentar. Aduh. Bentar dulu ya, sabar ya. Nah, ini kayaknya enakan ini. Baik, sudah terlihat ya. Nah, Pak Indra insertkan gambar segitiga. Segitiganya segitiga. Mana gambar segitiga? Arahnya ke sini. Nah, Pak Indra gambar yang segitiga ini ya. Oke, baik. Nah, nah, kita perhatikan dulu segitiga E dulu kok nggak masuk. Bentar ya. Ini kenapa nggak mau? Baik, tadi Pak Indra susah nulisnya ternyata di situ. Baik, kita perhatikan segitiga E, C, dan D. Katanya sudut di D ini besarnya 20 derajat. 20 derajat. Sedangkan sudut yang E itu 70 derajat. Berarti berapa sih besar sudut C? Coba hitung. 90. 90 ya. Berarti menandakan dia segitiga apa? Segitiga siku? Siku. Siku.
Kemudian Pak Indra perhatikan lagi segitiga A, C, dan B. A, C, dan B. Sudut A berapa? Sudut A 60. 60. Sudut B 30. 30. Berarti sudut C juga di sini berapa? 90. 90. Oke, artinya sudut ACB juga segitiga. Segitiga apa nih? Segitiga siku? Siku. Siku-siku. Nah, perhatikan baik di sini. Tadi kita punya sudut yang ada di sini itu siku-siku. Kemudian sudut yang di sini juga sudut siku-siku. Bisa dimengerti dulu? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa. Sedangkan sudut ACE berapa besarnya? Berapa ACE katanya? 36. 36 derajat. Kalau gitu sudut ACD berapa? Perhatikan di sini katanya sudut segitiga AECD itu siku-siku gitu kan ya. Nah, maka kita punya sudut C yang ada di ECD atau sudut DCE itu besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, informasi kedua, segitiga ACB itu juga siku-siku. Maka kita katakan bahwa sudut dari ACB adalah 90 derajat juga. Nah, informasi yang ketiga, kita punya karena segitiga ACE itu berapa tadi? 36 derajat. Maka berapa nilai dari sudut ACD? Yo, gimana tuh? ACD. Perhatikan sudut ACD. Kalau ACD Pak Indra tambah dengan ACE nilainya berapa? Halo? Keifa, berapa Keifa? ACD, Ya, apa? ACE kalau ditambah sudutnya berapa? Besar sudutnya. ACE itu 36. Aduh, saya salah. Sebentar. Ini kan 36. Saya kira itu 30. Karena tadi saat penulisan gitu hurufnya itu terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Saya itu 30. Baik. Berarti saya mau menghitung ulang. Boleh. Berarti sudut ACD itu perhatikan baik-baik. Sudut ACD itu adalah besar sudut DCE kita kurangin dengan sudut ACE. Berarti 54 derajat. berapa? 54 derajat. 54 derajat. Jadi 90 dikurang 36. Berapa? 54 ya. 54 derajat. Nah, perhatikan lagi. Kita punya sudut ACB berapa katanya? Oke, sorry. 90 derajat. Karena kita punya lagi, karena sudut ACB itu 90 derajat, maka sudut yang kita pengen cari nih, sudut DCB atau sudut B derajat itu sama dengan apa? Sama dengan ACB kita kurangin dengan ACD gitu kan ya? ACB mana sih? ACB kita kurangin dengan
DD. Berarti 90 Kak, saat saya hitung-hitung lagi, saat saya hitung-hitung lagi, jawabannya itu adalah 36. 36. Ya, pas sama dengan pengerjaan kita ya. Ada pertanyaan? Berarti besar sudut B adalah 36. Ini sama dengan besar sudut ACE. Ada pertanyaan? Sampai sini? Keisha, Meka, Rizky, kemudian Rasya. Kak, dapat sudut ACE dari mana ya? ACE mana ya? ACE? ACE dari mana? Dari soal. Oke, harus perhatikan baik-baik soalnya ya. Soalnya di sini katanya sudut ACE udah nilainya 36 derajat. Begitu Rasya. Sepakat Rasya? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Kak, sudah paham. Terima kasih. Next. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nomor 2. Oke, Panda beri waktu berapa menit? 2 menit. 2 menit. Cobain. Oke, 1 menit lagi. Ya, ini sudah dapat berapa besar B tambah C? Mana Rizky? Virial? Virial sudah bisa sinyalnya? Masih terputus-putus Virial? Agak bingung, Kak. Oke, bingung. Oke, enggak, maksudnya sinyalnya sudah stabil? Sudah, Kak, sudah stabil. Oke. Tadi kalau nomor 1 tadi bingung nggak? Sudah jelas? Sudah. Nah, nomor 2 ini bingungnya di mana, Virial? Maksudnya tuh kakak tuh berapa derajat gitu? Gak disebutin kan? Kakak mana kakak? Kakak berapa panjang kali? Atau sudut K? Oh, sudut K dan sudut K-nya nggak dikasih tahu ya? Oke, baik. Kalau nggak dikasih tahu, dari mana ya kita bisa tahu? Ada yang bisa membantu Virial?
Coba. Mungkin 95, Pak. Mungkin 95. Oh, langsung dikasih tahu nih. Kayak langsung dikasih nilai aja 95. Oke. Mana ya? 95. Ya enggak juga. 100 juga boleh nantinya. Yo, kira-kira gimana nih? Informasi apa di segitiga? Coba di segitiga. Kalau kita gambar segitiga, kita lihat ya di sini segitiga KLH, ya segitiga KLH. Katanya HK itu sama dengan LH. Berarti segitiganya segitiga apa sih ini? Sama kaki. Sama kaki. Apa informasi di segitiga sama kaki? Oh ini bidang data nanti kita. Tapi apa sih yang kita sudah tahu? Kalau punya segitiga sama kaki, informasi apa yang kita sudah tahu? Kalau kita punya segitiga sama kaki, maka sudut-sudut yang ada di kakinya bagaimana? Sama besar. Sama besar. Oh, sama besar. Kalau Sama besar. berarti ini juga B. Berarti kalau gitu sudut H-nya bisa tahu nggak, Virial? Sekarang udah tahu? Caranya B, caranya 180 dikurangi 2B. Kurangin 2B. Oh, ini berarti nilai K-nya. Tapi Pak Endar nanya H-nya. Iya, salah. H-nya berapa? B. B gitu. Good. Tuh, Virial udah dapet sudut B-nya. Terus gimana? Bisa dapat sekarang? Kalau sudut C berapa? Sudut C, sudut yang N. C juga. Oh, C juga. Kenapa C juga? Karena sama kaki. Sama kaki lagi. Oke, baik. Nah, sekarang udah kita punya nih sudut H dengan sudut N. Sekarang udah bisa belum dapetin penjumlahan B dan C? Coba berputar. Nih, Pak Indah bikin garis bantu deh. Gak usah yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Pak Indah bikin garis bantu di sini. Nah, ini garisnya sejajar juga. Kan katanya MN sama KH sejajar. Nah, Pak Indah bikin lagi garis L, misalkan LP. LP yang sejajar sama dua garis ini. Oke, ini Pak Indah bikin garis bantu. Sekarang udah bisa nggak dapat B tambah C-nya? Pelan-pelan saja. Kita sudah punya sudut N dan sudut H. Berarti bisa nggak mencari sudut yang ini nih? Yo, ada yang bisa dapat sudut NLP? Sudut NLP-nya berapa? Atau sama dengan sudut yang mana? NLP sama dengan C, ALP sama dengan B. Good. Katanya apalagi tadi? ALP ya? Iya. ALP juga sama dengan B. Oke, sekarang udah bisa disimpulkan? Yo. Sudut MLN. Kalau Pak Hendra tambah dengan sudut NLP. Kemudian ditambah lagi dengan sudut HLP. Dan yang terakhir sudut KLH. Oke, berarti harus sama dengan berapa? Atau MLN kan C. Itu ya. Kemudian NLP juga C. Kemudian ALP nilainya B.
Kemudian KLH sudutnya nilainya B juga. Nah, ini harus berapa nilainya? 180. 180. Berarti kalau gitu gimana ini? Ini ada 2C, berarti 2C ditambah 2B nilainya 180. Berarti berapa B tambah C? Ya, berapa? Rasya? Ya? 90. 90. Cara dapat 90 dari? Sama-sama dibagi 2. Good. Kita bagi 2. Nilainya adalah 90. Sudah dapat. Berarti B tambah C adalah 90. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Ya. Gimana? Itu kok bisa sama sudut PLH sama sudut sama KLH? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini sama? Yang nanya tadi siapa yang nanya? Keisha ya? Yang tadi nanya Keisha ya? Suara Keisha ya? Iya. Oke, sebelum Pak Indra jawab pertanyaan Keisha, Pak Indra tanya yang ini dulu. Sudut MNL, ya, MNL kenapa bisa sama dengan NLP? Karena berseberangan. Sudut dalam Berseberangan. Oke, Keisha bisa melihat itu ada sudut dalam berseberangan? Oke. Nah, kalau begitu, yang jawaban Keisha kejawab nggak? Iya. Nah, berarti apa alasannya sama? Karena berseberangan. Oke, di dalam berseberangan. Kita sudah tahu sudut dalam berseberangan tuh harus ya kehapus ya tulisannya. Oke, nggak apa-apa deh ya. Jadi sudut dalam berseberangan harus sama besar. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Tidak, Kak. Tadi awal saya ingin bertanya pertanyaan yang sama, tapi setelah sudah dijelaskan, jadi saya tidak jadi. Oh, tidak jadi ya. Sudah paham ya? Oke, next. Nomor 3. Cobain. Kayaknya 3 menit ya. Ini 3 menit. Oke, 3 menit ya.
Maaf, Pak. Ya, gimana? Saya sudah menemukan jawabannya. Sudah ketemu jawabannya? 60. 60. Coba gimana dapat 60 ya? Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Sudah dapat? Saya sudah Masih menghitung, menghitung, Kak. Sama juga hasilnya? Oke, kita tanya. Ya, gimana, guys? CAB itu kan 90 derajat ya? Bukan. Dia nggak bilang 90 derajat ya? Dia nggak bilang 90 derajat. Iya, Pak. Mau menghitung lagi? Oh iya, silakan hitung lagi. Keifa sudah dapat, Keifa? Masih belum. Belum. Hmm. Oh, sorry. Sepertinya Pak Indra ada salah soal ya. Salah soalnya di sini. CAB maksudnya CAB. Salah soal nggak ya? Bentar. Oh, enggak. Hmm. Oke, kita periksa ya. Ada sudah dapat? Oke, baik. Pak Indra khawatir ini ada yang salah tanda ini. Baik, kalau kita lihat di sini, ya, lihat di sini, A, D, dan C itu apa ini?
sama kaki. kaki ya. Berarti kalau misalkan Indra katakan yang sudut yang samanya di sudut kakinya itu alfa, berarti ini juga alfa ya? Betul? Betul. Nah, sekarang kalau misalkan Pak Indra simbolkan di sini B, atau jangan B, yang ini B, ini beta, ini misalkan gamma. Katanya sudut CAB, ini Pak Indra takutnya ini salah tanda ini, dikurang sudut ABC. Berarti kayak gimana? Berarti sudut CAB dikurangi sudut ABC, berarti sudut derajat A itu dikurangi sudut derajat sudut B yang derajatnya 30. Salah. Maksudnya sudut B sebenarnya 30. Oke. 30 derajat. 30. Coba kita lihat di sini ya. Artinya kalau misalkan di notasi ini kita nggak katakan bahwa CAB itu siku-siku ya. Kita nggak bilang dia siku-siku ya. Oke, berarti katanya sudut A, CAB itu kan berarti sudut alfa ditambah gamma ya? Betul? Betul. CAB. Kemudian dikurangin di sudut ABC, berarti sudut beta. Nilainya adalah 30 derajat. Sepakat? Oke. Nah, ada sudut alfa tambah ini gamma bahasanya ya. Gamma. Kalau dikurangin dengan beta, nilainya adalah 30. Nah, yang ditanyain adalah sudut BAD. Apa sih hubungan antara BAD dengan segitiga yang AB ini? Atau hubungan dengan gamma dan beta? Sudut BAD. Mana? BAD. Oh, sudut ini yang ditanyain ya? Apa Indra mikirnya yang di sini yang ditanyain? Salah. BAD berarti yang ditanyain adalah sudut gamanya kan? Iya. Good. Sudut gamanya. Tadi Indra muter-muter. Yang ditanyain sudut gamma. Iya. Oke. Berarti kalau ini sudutnya berapa? Sudut C-nya? Sudut C. Sudut C itu sama dengan 180 dikurangi 2D. Ya kan? Apa? Dikurangin 2D. 2 alfa. 2D. 2 alfa bukan 2D. 2 alfa ya. Dikurangin 2 alfa, bentar. 2 alfa. Coba. Berarti kalau misalkan dikurangin 2 alfa, berarti kita harus dapat alfanya ya. Berapa ya? Coba. Gimana nih? Oke, ada yang lain nggak selain ini? Sudut C-nya. Bisa juga dilihat dari 180 dikurang segitiga yang ini ya. Berarti alfa tambah gamma ditambah beta, ya nggak? Iya. Oke, dari informasi yang ini 1 dan 2, apa yang kita peroleh? Berarti 2 alfa sama dengan ini, yang sama yang belakang ya. 2 alfa sama dengan alfa ditambah gamma ditambah beta ya. Ya nggak? Ya. Kalau kita pindah ruas berarti jadi apa nih? Pindah ruas alfanya berarti alfa sama dengan
Oh, ini dapat. Alfa sama dengan gamma ditambah beta. Oh, sebentar. Oke, Penda ubah dulu. Berarti gamma itu sebenarnya bisa dicari dari alfa dikurang beta ya. Oke, baik. Di sini kita punya katanya alfa tambah gamma dikurang beta sama dengan 30 ya. Coba perhatikan di sini nih. Katanya alfa tambah beta lagi. Alfa tambah gamma ya. Sorry. Hapus dulu. Coba perhatikan yang alfa tambah gamma dikurang beta. Alfa tambah gamma dikurang beta sama dengan 30. Kalau Pak Indra gabungkan antara alfa dengan beta kan berarti jadi alfa dikurang beta ditambah gamma nilainya adalah 30, betul? Sepakat? Nah, sekarang alfa tambah beta tahu nggak kita berapa? Ini. Alfa tambah beta adalah Keifa gimana Keifa? Pelan-pelan Keifa. Alfa tambah beta adalah gamma. Berarti kalau gitu jadi gamma tambah gamma nilainya adalah 30. 30. Berarti 2 gamma adalah 30. Berarti berapa gamma itu? 15. 30 dibagi 2. Nilainya 15 derajat. Kesimpulannya apa? Oh, berarti sudut BAD nilainya adalah 15 derajat. Pelan-pelan di sini coba. Udah mulai garuk-garuk kepala. Coba ada yang pusing? Sudah cukup jelas? Maaf, boleh diulangi lagi? Oh, boleh. Oke, baik, pengen ulangin dulu ya. Baik, di sini. Kayaknya kalian agak bingung dengan alfa, gamma, beta ya. Oke, maksud Pak Indra begini. Perhatikan baik-baik di sini. Pak Indra, notasinya Pak Indra ganti sudut CAB, gitu ya. CAB dan sudut ABC-nya. ABC Pak Indra notasikan dengan beta. Pak Indra ganti biar gampang beta. Bisa diikuti ya. Dengan beta. Nah, perhatikan baik-baik. Kita punya informasi bahwa sudut CAB ditambah dengan sudut ABC nilainya adalah 30 derajat. Berarti, oke, maaf. Dan kita juga punya informasi bahwa AC sama dengan CD. Sepakat di sini ya? Nah, misalkan Pak Indra notasikan CAD-nya itu dengan alfa. Lalu sudut CDA-nya juga pasti alfa. Kenapa? Karena dia segitiga sama kaki. Sepakat? Oke, baik. Ini pennya warna biru pennya. Alfa. Nah, berarti yang ditanyakan adalah sudut BAD. Nah, BAD Pak Enda tuliskan sebagai gamma. Nah, berarti kalau gitu alfa tambah gamma, alfa ditambah gamma, kalau kita kurang dengan beta, nilainya adalah 30. Oke, sampai sini. Oke, Keisha, Meka, gimana? Keifa,
Saya masih kurang mengerti. Oke, baik. Pak Indra hapus semua deh. Wala hilang. Baik. Pak Indra ulang. Kita punya AC sama dengan CD. Apa sih artinya kalau AC sama dengan CD? Maka sudut. Oke, sudutnya itu adalah sama kaki. Oke, sama kaki. Berarti sudut CAD sama dengan sudut CDA. CDA, gitu ya, boleh. CDA. Oke. CDA. Kemudian kita punya informasi lagi. Sudut CAB kalau dikurang dengan sudut ABC nilainya 30 derajat. Ya. Ya. Kan baik-baik katanya di sini. CAB itu ternyata penjumlahan dari sudut CAD ditambah apa? Ditambah sudut DAB, betul ya? Tambah sudut DAB. Berarti dikurang sudut, sorry. Ini mohon maaf, Pak Indra. Oke, baik. Ini udah normal. Nah, berarti kita lanjut lagi. Ini sudut ABC harus 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, kemudian ada lagi informasi katanya. Ini Pak Indra simpan. Simpan dulu. Yang pertama misalkan. Nah, informasi kedua. Katanya sudut C. Sudut C itu sudut yang mana sih? Sudut ACB lah. Gitu ya. Sudut ACB itu bisa didapat dari apa sih? Dari 180 dikurang dengan 2 kali sudut ADC, betul nggak? Dengan ADC. CAD. Betul? Sebentar ya. ACB 180 dikurangi 2 CAD. Oh nah, iya. Ya. Ini dilihat dari segitiga ACD. Nah, segitiga ACD. Berarti sudut ini adalah 180 dikurang sudut yang ini kan? Sudut kakinya ya? Ya. Oke, ini dilihat dari ini. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan sudut segitiga yang lain, perhatikan segitiga ABC, kita peroleh apa? Sudut ACB itu dapat dari 180 kita kurang dengan sudut CAB ditambah dengan sudut ABC, betul nggak? ABC, iya. Nah, kita punya dua rumus yang berbeda untuk menghitung segitiga ACB, benar? Nah, ini kalau digabung kan artinya 180 dikurang 2 sudut CAD itu sama dengan 180 dikurang sudut CAB ditambah sudut ABC, betul nggak? Ya. Oke. Yang itu, yang 180 kurang 2 CAD sama 180 kurang CAB dan ABC kenapa seperti itu? Kenapa kayak gitu? Saya masih kurang ngerti. Oke. Perhatikan di sini, ini sama-sama menghitung sudut ACB nggak? Iya.
Nah, berarti sudut ACB itu bisa dihitung dengan dua cara. Bisa dihitung dengan 180 kurang 2 CAD, atau boleh 180 dikurang sudut CAB tambah sudut ABC, benar nggak? Oh, Nah, dari sini 2 CAD itu datang dari mana? 2 CAD datang dari mana? Datang dari sifat segitiga sama kaki. Coba, kalau Pak Indra punya ini 30, ini 30 misalkan ya, 30. Maka sudut C-nya berapa? Sudut C-nya pasti 30. Maksud 30? Oh ya, salah, maksudnya 180 dikurang? dikurangi 2 CAD. Oh, ya, oke. Oke ya, paham ya? Paham. Ya, oke. Jadi udah tahu ya kenapa 2 CAD? Oke, baik. Jadi saya membacanya itu bukan ACB tapi ABC. ABC. Oke, baik. Oke, bisa paham ya sampai sini ya? Berarti kan ini coret-coret ya? Oh, berarti 2 sudut CAD itu sama dengan apa? Sama dengan CAB tambah ABC. Tambah ABC. Oke. Sampai sini. Sampai sini kita tahan dulu. Oke. Terus kemana lagi nih? Ada yang sama nggak di sini? CAD, kemudian Oh, kita udah punya juga katanya. CAB itu apa sih? CAB itu CAB kalau tambah ABC kemudian 2 CAD. CAB itu ternyata penjumlahan dari sudut CAD ditambah dengan sudut DAB, benar nggak? Oh iya, iya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Oh, ternyata ini bisa kita ganti nih. Sudut CAB-nya jadi apa? Yuk, ganti. Nanti 2 sudut CAD sama dengan CAB itu kan CAD tambah DAB sudut DAB ditambah ABC. Itu kan ya? Ada yang sama nggak? Ada sama nggak sudutnya? CAD. Ini CAD, ini CAD. Oh, DAB sama DBA. Salah, CB ABC. Tapi kan itu sama aja kayak DBA, ABD, ABC, CBA. Baik. Coba perhatikan ini. DAB ditambah sudut ABC. Ini kan sama nih. Jadi tersisa apa nih? Tersisa sudut CAD aja kan? Ini kan 2 CAD dikurang CAD ya? Iya. Benar ya? Jadi tinggal 1 kan? Berarti sudut CAD sama dengan sudut DAB ditambah ABC. Nah, pinter. Nah, untuk apa sebenarnya ini? Perhatikan baik-baik. Kalau CAD dikurangi ABC sama dengan DAB. Nah, kurangin ABC sama dengan DAB. Nah, kita punya ini sama yang nomor 1, yang kedua sama nomor 1. Oke, jadi apa nih? Nah, kita namanya apa kalau di istilah di matematika? Substitusikan gitu ya. Kita substitusikan
1 ke 1. Jadi saat tidak bisa dikurangi atau ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi ini harus dibelah atau dicampur, ya kan? Campur, betul, dicampur. Nah, berarti yang tadinya sudut ini bisa kita ganti nih yang nomor pertama. Yang pertama bisa kita ganti jadi CAD, bukan diganti sih, dipindah posisi aja. ABC tambah segi sudut DAB kan nilainya 30 derajat tuh. Bener nggak? Betul. Sedangkan ini kita udah tahu. Ini sama dengan DAB juga. Berarti DAB tambah sudut DAB harus nilainya adalah 30 derajat. Berarti DAB-nya ada berapa ini? Ada 2. Berarti 2 kali sudut DAB sama dengan 30 derajat. Pelan di sini. Berarti sudut DAB berapa? Sudut DAB 30 dibagi 30 derajat. Dibagi 2. Nah, nilainya adalah 15 derajat. Oh ya, dinanyain BAD ya? Sama aja sih. DAB sama BAD sama ya? Berarti 15. Nah, berarti nilainya adalah 15 derajat. Rizky, gimana Rizky? Tadi minta diulangin, bisa lebih paham dengan ini? Halo, Rizky, gimana Rizky? Rizky, kemudian siapa lagi ya di sini ya? Apa lagi? Rizky, kemudian Firda. Firla. Apa namanya? Ada lupa namanya. Keisha gimana? Keisha Meka? Firla hilang ya? Gangguan sinyal ya? Rasya gimana Rasya? Rasya aman Rasya? Keifa gimana Keifa? Sudah paham lebih jelas yang ini? Ya, sudah jelas. Keisha bagaimana? Sudah lebih mengerti, Pak. Meka? Meka ada Meka? Rasya? Wah, Meka, Rasya sama Rizky kemana nih? Maaf Pak, tadi Kak. koneksinya. Oke. Rizky gimana? Sudah bisa lebih dimengerti? Mana Rizky? Oke, nanti kita bisa kaji kembali ya. Siapa tahu di sini ada yang sudah mendapatkan cara yang lebih praktisnya. Oke, baik. Virial kayaknya keluar masuk ya. Baik, sepertinya waktunya masih ada 5 menit lagi ya, cukup ya. Jangan yang ini, yang agak lebih mudah. Nah, yang ini aja dulu deh. Oke, atau yang ini. Yang nomor 8. Nah, ini kayaknya cukup waktunya, 4 menit juga. Coba, pada gambar 8 terdapat persegi berukuran 3x3. Ya. Persegi berukuran 3x3. Nah, setiap persegi ini kita bagi-bagi lagi. Jadi satu gitu ya. Jadi ada persegi kecil-kecil 1x1. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut B tambah C tambah sudut A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I. Oke, gimana nih caranya nih? Oke. Ada yang punya ide? Ada yang langsung kita ketahui nggak besar sudutnya?
G sama dengan sama dengan C. Oke, kita punya sudut G itu sama dengan sudut E sama dengan sudut C. Nilainya berapa? Bisa dapat nggak? 45, masing-masing 45. Masing-masing 45 derajat. Nah, kita udah mengurangi besar sudutnya nih. Nah, C, E, G kita udah dapat. Tinggal yang lainnya. Gimana nih yang lainnya? Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Oke, kita ada hubungan nggak masing-masing sudutnya nih? Anda beri clue. Coba lihat hubungan antara sudut F dan sudut B. Apa hubungannya? Coba lihat hubungan F dengan hubungan B. Oh, kalau dijumlahkan hasilnya 45. Maksudnya kalau dijumlahkan hasilnya 45 kali 2. Oke, katanya sudut F ditambah sudut B, sudut B gitu ya. Sudut B katanya berapa tadi? 45 dikali 2 gitu. Coba sudut, katanya kalau ditambah jadi berapa nih sudut F sama sudut B? Eh, 90. 90 dapat dari mana, Kaisar 90? Benar 90 ya semuanya? Yakin 90? Betul ya? 90 ya? Dapat dari mana sih 90 itu? Perhatikan bahwa bukan segitiga ini. Persegi panjang ya. Persegi panjang yang Pak Enda katakan tidur. Perhatikan persegi panjang yang ini. Yang tidur sama yang lagi berdiri. Coba yang berdiri yang mana? Yang ini. Oke, coba perhatikan baik-baik segitiga yang tidur. Persegi panjang yang tidur sama yang berdiri. Oke. Nah, sudut F di sini, kalau kita lihat sama nggak dengan yang ada di sini? Sama. Good, sama. Kalau gitu, lebih mudah. Gitu, lebih mudah ini. Berarti sudut F sama dengan, sudut F ditambah sudut B jadi 90. Ada yang lain nggak? Ada seperti I dan A atau H dan D. Artinya itu jumlah semua itu tinggal 45 tinggal 9. Oke. Ada yang lain? I dengan A. Apa lagi? 45 tinggal 9. Sudut A dan D. Dan H D dan D. juga 90. Sudah selesai? Semuanya sudah punya? Sudah, berarti sudut A ditambah sudut B. Ayo, jadi berapa nih? Tambah sudut C, ditambah sudut D, ditambah sudut E, tambah sudut F, sudut G. Oh, banyak amat nih. Tambah sudut A, tambah sudut I. Jadi berapa? 405. Kita cek ya. A sama I berapa tadi katanya? 90. Oh, kemudian apa lagi? F B. dengan apa? F dan B. F dengan B juga 90. Ada lagi? I dan A. Mana? Udah. Oh, D dan H. Iya, bener. D dan H berapa? 90. Lagi. Yang belum siapa nih? Gak ada. Ini sudut C belum? Sudut C berapa? Sudut C 45. sama dengan E dan G. Ada lagi? E juga 45 ya? Iya. G juga 40. Berarti kalau kita totalnya berapa?
90 terus 70 4, 300, 405. 400. Semuanya dapat 405? Dapat. Dapat. Ada pertanyaan anak-anak? Adik-adik? Enggak. Sudah? Enggak. Oke, karena waktunya sudah habis, baik, karena sudah jelas juga, Pak Indra titip soal, ya. Pak Indra harus takut ya. Pak Indra titip soal, beberapa soal. Oke, Pak Indra kirimkan kemana ya? Nanti ya. Bentar, Pak Indra kirim. Mana ya? Tadi keluar masuk jadi gak ngerti apa-apa aku. Apa? Apa Kipa? Oke, sudah terkirim ke kalian? Apanya, Kak? Di chat ada? Apa? Di chat ada PDF yang sudah dikirim ke Pak Indra? Sudah dapat? Sesi 2? Belum ada. Garis dan sudut belum ada? Belum. Belum ya? Coba lihat di chat. Sudah Pak Indra kirim? Tadi udah dilihat, nggak ada. Udah ada. Udah ada. Kayaknya udah ada. Ini latihan soalnya. Ya, latihan soalnya. Benar nggak? Coba dibuka. Belum ada. Ya. Kok nggak ada? Coba kita lagi ya. Atau nanti Pak Indra kirimkan ke ini, ke apa namanya, ke grup ya. Ya, Pak. Oke, Pak Indra kirimkan ke grup. Baik, karena waktunya sudah selesai. Udah jam 10 ya? Kita masuk ke sesi 10:03. 10:03, kita masuk ke sesi mandiri. Silakan yang sudah dapat soalnya dioprek-oprek ya. Sebisa mungkin ya. Bentar. Kayaknya Pak Indra. Oke, kalian hanya mengerjakan soal dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 aja. Ya. Dari 1 sampai 10. Oke. Ini Pak Indra kirimkan juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti jumpa lagi jam 1. Silakan kerjakan latihannya dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau misalkan mau lanjut ke soal yang nomor lain. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan adik-adik. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Keisha, Rasya, Rizky, Firla, Eiva. Keiva gimana Keiva? Iya. Sudah bisa memahami Keiva? Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.
tarik